Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Master, Mister, and my friends. I hope today we are all stay healthy and happy. I'm Aprilisa Intan Maharani from Group 11, and I will presentation about topik strategi mengatasi resistensi dalam pengembangan organisasi. Untuk materi yang pertama, saya akan membahas mengenai resistensi dalam pengembangan organisasi. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu resistensi. Resistensi dikatakan sebagai faktor penghambat dalam organisasi untuk melakukan perubahan. Karena sikap resistensi atau sikap untuk berlaku bertahan ini berlawanan dengan teori perubahan dalam organisasi untuk menuju pada perkembangan organisasi tersebut. Adapun pengertian resistensi menurut Agox pada tahun 1997 yaitu yang menyatakan bahwa resistensi yang dilembagakan sebagai pola perilaku organisasi yang digunakan untuk pembuatan keputusan dalam organisasi secara aktif, menyangkal, menolak untuk mengimplementasikan, menekan bahkan membongkar proposal dan inisiatif perubahan. Yang kedua itu menurut Robbins pada tahun 2013. Ia menyatakan bahwa resistensi atau perlawanan terhadap perubahan bisa positif jika mengarah pada diskusi dan debat terbuka, dan respon ini biasanya lebih disukai daripada proses apatis atau diam. Dan yang terakhir itu menurut Daniel R. Corner. Dalam buku Wibowo 2016, ia menyatakan bahwa resistensi perubahan merupakan over atau resistensi terbuka dan tersembunyi. Dalam menyikapi resistensi ini, akan ada dua pihak yang berlawanan, yaitu pihak loser dan winner. Loser sadar bahwa perubahan besar akan menghasilkan kekacauan dan menyebabkan resistensi. Sementara winner akan meningkatkan ketahanan dengan memahami serta menghargai pola resistensi. Dari pendapat para ahli di atas, dapat saya simpulkan bahwa resistensi dalam pengembangan organisasi merupakan suatu bentuk perlawanan terhadap kebijakan atau perubahan yang baru yang akan dialami oleh organisasi. Perlawanan ini muncul dari anggota organisasi tersebut. Materi yang kedua itu 4 alasan anggota aktif dan pasif menentang perubahan. Alasan yang dikemukakan oleh Kotter pada tahun 1982. Untuk alasan pertama yaitu kepentingan pribadi atau paroksial. Perubahan yang diajukan, mereka percayai bahwa perubahan akan berbahaya bagi mereka atau organisasi. Yang kedua itu kesalahpahaman dan kurang percaya. Dengan adanya kecurigaan dan mengarah pada resistensi. Yang ketiga itu perhitungan frekuensi yang berbeda. Ia mempunyai perspektif yang berbeda tentang perubahan yang akan dilakukan oleh organisasi tersebut. Dan terakhir itu toleransi yang rendah terhadap perubahan. Merupakan suatu bentuk perilaku yang tidak siap akan perubahan yang akan dilakukan oleh organisasi. Untuk materi selanjutnya, yaitu dampak dari resistensi pengembangan organisasi. Yang ada resistensi ini mempunyai dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama dampak positif. Yang pertama yaitu peningkatan komunikasi. Yang kedua itu peningkatan kualitas kebijakan pengembangan, dan yang ketiga itu menjaga sosial dan ekonomi. Yang keempat yaitu terjadi konflik. Untuk dampak yang kedua itu negatif. Dampak negatif yang pertama itu bisa terjadi konflik. Yang kedua berdampak buruk terhadap pembuat kebijakan dengan penerima kebijakan. Dan yang ketiga terlambatnya pengembangan bagi organisasi. Untuk materi yang ketiga yaitu strategi mengatasi resistensi dalam pengembangan organisasi. Yang A itu strategi mengatasi resistensi dalam pengembangan organisasi menurut para ahli. Yang pertama menurut Palmer, Downford, dan Akin pada tahun 2009. Ia berpendapat bahwa hal yang perlu dilakukan adalah melakukan sosialisasi tentang manfaat perubahan, baik manfaat bagi individu maupun bagi organisasi. Langkah-langkah yang akan diambil serta memastikan bahwa adanya perubahan tidak akan mengganggu kepentingan siapapun. Yang kedua itu menurut Genberg dan Baron pada tahun 2003.
Ia menyampaikan beberapa prinsip yang harus diterapkan oleh organisasi untuk mengatasi resistensi, yaitu yang pertama, membentuk dinamika politik, yang kedua, mengidentifikasi serta menetralkan penolak perubahan, yang ketiga, mendidik anggota, yang keempat, melibatkan anggota dalam usaha perubahan, selanjutnya, menghargai perilaku konstruktif, menciptakan organisasi, pembelajaran, memperhitungkan situasi. Yang ketiga yaitu menurut Potts dan Lamarck tahun 2004. Yang menyatakan bahwa hal yang harus dilakukan untuk mengatasi resistensi perubahan yaitu membuat rencana komunikasi tentang perubahan, membuat rencana pembelajaran, dan membuat rencana penghargaan. Yang keempat itu menurut Kotters Clansinger tahun 2008 yang mengidentifikasi beberapa cara dalam mengatasi resistensi yaitu pendidikan dan komunikasi, partisipasi dan keterlibatan, fasilitas dan dukungan, negosiasi dan kesepakatan. Materi selanjutnya itu ada pun cara yang dapat dilakukan agar perubahan organisasi berhasil, yaitu ada 9 cara. Yang pertama, membentuk koalisi penuntun, mengenali anggota yang resistensi terhadap perubahan, membangun kebutuhan akan perubahan, mengartikulasi hasil yang diinginkan, implementasi perencanaan perubahan, fokus pada perubahan yang berkelanjutan, mengembangkan rencana komitmen, mengelola risiko, dan yang terakhir mengubah struktur dan sistem SDM. Materi selanjutnya yaitu model-model strategi yang dapat diterapkan dalam organisasi untuk mendukung kesuksesan proses perubahan dalam Rusau 2007. Yang pertama itu Men's End, yang kedua incremental approach, yang ketiga pluralistic, dan yang keempat individual dan sosial. Men's End pada model ini merupakan intervensi agent of change dari awal sampai akhir yang dilakukan untuk menemukan akar penyebab masalah yang ada, mengembangkan strategi solusi yang mungkin dilaksanakan, memilih alternatif terbaik. Yang kedua itu incremental approach. Model ini menunjukkan perubahan yang terjadi secara bertahap dengan memperbaiki perubahan yang telah ada sebelumnya. Yang ketiga itu pluralistic model, merupakan perubahan pluralistik melibatkan semua orang yang memiliki ketertarikan dalam masalah, isu, atau kepedulian tertentu untuk memfasilitasi perubahan dalam organisasi melalui dialog dan aksi bersama. Dan yang keempat itu model individual dan sosial, memungkinkan individu untuk mengubah struktur organisasi melalui pengembangan keterampilan dan kompetensi melalui sarana pembelajaran formal maupun informal. Baik, hanya itulah penyampaian materi dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.